Start recording. Oke, udah mulai. Ya, pertama saya sedikit review. Iqbal masih progresnya masih ini ya, masih rough banget. Eh, Jendela, pintu dan lainnya masih belum. Dan di bawah ini saya udah ambil capture dari Tania. Almost complete seperti progres sekarang punya Tania. So Iqbal dan Tania, thank you so much for the progress. Sebelum saya lanjut ke to-do list ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Saya coba lanjut dulu ya. Lanjut dulu Mas. Oke. Pertama yang mau saya sampaikan adalah schedule discussion. Saya coba share schedule discussion kita itu. Saya menyampaikan bahwa tanggal 20 saya udah cuti sih, jadi saya harus balik ke kampung, ke Medan, dan saya nggak yakin bahwa di kampung saya itu sinyalnya bakal aman atau tidak, jadi saya nggak bisa jamin. Cuman saya majuin kemari progress part 19 20, dan online discussion ini kita coba saya fullkan sampai di tanggal 15 ini. Baik itu mau videonya, saya pasti post videonya. Kemudian online discussion ini mungkin saya, kalau misalnya kalian sibuk, bisa saya buat video juga. Dan kalau final dan closing ini pasti kayak ini aja sih, apa namanya, review-review tipis-tipis aja sih terkait dengan training ini, dan hanya untuk bahas-bahas kita itu ke depan itu kayak kayak mana ininya gitu loh, hubungannya gitu lah, kira-kira gitu. Jadi sebelumnya saya kepikiran kalau yang udah closing saya nggak bakal intens ngajar seperti ini lagi, tapi saya tetap buka Q&A dari kalian juga gitu. Kalau misalnya kalian ada kendala dan lain sebagainya terkait dengan pengaplikasian Revit untuk apa yang memulai workflow BIM lah ya. Kira-kira seperti itu. Kalau online discussion final dan closing ini hanya kayak diskusi santai dan nggak ada ini sih. Paling ya saya kirim ini aja, paling apa namanya, sertifikat Revit dari saya. Dan itu jadi saya mohon untuk, saya berusaha untuk upload video 19-20 di sebelum tanggal 15 lah, atau di sebelum tanggal 18, tanggal 19, karena 20 saya udah cuti dan flight di malamnya kalau nggak salah, siangnya gitu. Oke, itu dari saya. Dan itu schedule discussion. Kemudian saya mau mana tadi ya, lighting dulu. Kebetulan saya udah dapat lighting di sini yang diminta Tania sih kemarin di grup. Jadi Tania minta gimana cara buat downlight gini ya untuk di Revit gitu. Jadi saya coba cari family-nya tadi di BIM Objects. BIM Objects di sini saya pakai yang agak inilah ya, agak mirip ya. Agak mirip. Saya akan upload family-nya di sini juga. Jadi silahkan dipakai. Ini ada, dia berdasarkan tipe wattnya ya, 8, 10 sampai seterusnya, dan itu makin gede makin gede. Tadi saya udah coba ini sih, saya coba cek. Intinya yang di sini itu saat ini saya pakai 8 watt, terus biasa family Revit-nya itu drag drag aja ke Revit, dia udah masuk gitu kan. Sebelumnya dia Revit 2017 dan di sini Revit 2024 gitu. Jadi dia upgrade aja. Dan semisalnya modelnya belum ada seperti ini, tapi family-nya udah masuk, klik aja di sini architecture.
Sebentar. Oh, agak nge-lag ya. Sebentar ya. Nah, ini klik aja architecture, kemudian komponen, place a component. Dia udah langsung ada di sini sih, yang 8 watt gitu. Kalau 8 watt, klik aja di sini seperti itu, dan 28 watt itu lebih gede ternyata seperti ini gitu. Jadi yang saya perhatikan di gambar Talon Orbit Prima ini, di gambar kita ini, dia kurang lebih proporsinya ada spesifikasinya nggak ya? Finishing lampu Panasonic nggak ada sih kalau di sini. Oh ini sorry 17 watt. Oke, 17 watt. Oh ada, kebetulan ada. Tarik aja kemari. Oke, ada. Sip, mantap. Nah ini di sebentar, ini kok agak ngelag ya? Bentar ya, saya lagi ini. Rapidnya kok kayak nggak bisa disentuh. Oke, saya coba tarik lagi di sini ya. Tadi kebetulan Revit yang satu lagi itu force shutdown sih. Saya ke plan view. Nah, sebelum saya meletakkan downlight itu, jadi yang harus kita perhatikan ada satu view lagi atau satu layout plan lagi yang harus kita munculkan, yaitu kita harus pergi ke view, plan views, kita harus munculkan reflected ceiling plan gitu. Jadi ada architectural plan, itu adalah floor plan yang di atas. Kemudian yang kedua itu adalah denah rencana plafon atau ceiling plan, itu ada reflected ceiling plan di sini. Kalian bisa tarik aja dari view dan plan views. Kemudian structural plan. Structural plan itu ya untuk struktur gitu. Kalau area plan ini saya belum pernah pakai sih. Gitu. Jadi di sini saya sarankan untuk munculkan reflected ceiling plan untuk buat denah rencana lampu ataupun plafon gitu ya. Nah di sini terus dia udah langsung kemari. Jadi ini bisa aja dimasukin aja AMD, kembali lagi sheet kategorinya AMD denah. Oh kita masukin aja ke denah rencana biar satu kita kumpulin di satu tempat ya. Nah ini denah rencana, terus saya pakai lantai 1. Nah ini hal yang paling krusial bagi saya, dan kalau misalnya kita tidak tahu ini agak ngeselin. Seperti biasa kita buat detail level ini menjadi fine, kemudian skalanya itu buat sesuai lah ya 50. Dan ini dia kepotong bagian atapnya, artinya view range-nya itu harus kita atur. Kalau misalnya kalian bingung, pergi aja ke sectionnya, tengok tinggi dari plafonnya itu bisa pakai E dan L atau elevasi ya, bisa pakai ke annotate. Kemudian di sini ada spot elevation. Spot elevation ini dia akan nge-record. Si Tania sih saya lihat sih dia udah buat sih spot elevationnya, dia udah ulik-ulik sendiri sih saya lihat. Nah ini kalian bisa pakai keyboard shortcutnya itu E dan L, tarik aja kemari. Nah infonya di sini adalah tingginya itu 2 meter 10 cm, tinggi dari facing yang dari bawah gitu ya. Jadi kalau posisi atasnya itu 2155 gitu. Jadi kita atur view range ceiling plan-nya ini jadi buat dia 2165 misalnya, 2165 dari permukaan lantai 1 ya. Jadi sehingga dia ceilingnya itu kelihatan. Sebentar, ini masih roof. Coba Oke, saya Ctrl Z lagi. Saya perlu cek dulu W dan T supaya kanan kiri. Oke. Nah, coba atur lagi kalau misalnya tidak kelihatan, coba atur ke 2 meter 10 cm atau 2100 mm. Nah, ini dia. Ke select ceilingnya ya. Ke
select ceiling-nya gitu. Ini dia. Kemudian berikutnya adalah kita harus pastikan dia ini ada pola ataupun tidak, kalian tinggal pilih aja ya. Tergantung settingan di sini kalian bisa inilah. Kalau plain dia polos doang. Kebetulan dari plafon sini itu, oh dia ada liste ya, liste ini. Saya nggak tahu nih liste ini apa ya. Jadi itu Sambungan kah? kayak sambungan gitu sih Mas. Hmm, Sambungan panel-panel kita supaya kan pengennya ada listenya gitu. GRC ketemu GRC atau oke. Oke, saya coba ukur ya. Mana ya, comments distance. Oke, 1 meter 20 ya. Nah, di sini kalian bisa sih sebenarnya buat yang ini 1 meter 20 kali berapa lebar sisi dalam ini. 34, 30. Jadi coba yang ini itu udah 1 meter 20, tapi kita nggak ada garis vertikalnya kan. Jadi tinggal edit aja. Struktur modelnya, kemudian finishing ini, ceiling tile-nya ini. Ngeditnya tuh di sini sih harusnya. Edit agak jauh sih sebenarnya, tapi ya oke lah ya. Buat aja ini 3 meter 50 gitu. 3500 mm, klik OK aja. Oke dan oke. Nah, ini dia masih di posisi tengah dan ini bisa kita align ya. Tipiskan dulu garisnya. TL, pakai dia AL, align. Terus klik ini. Sehingga dia posisinya dia clear di sini. Nah, kira-kira seperti itu untuk lighting layout plan-nya ini. Ya. Lalu kita masukin titik lampu ataupun downlight ya bahasanya. Ya, downlight type 01. Kemudian itu kita load aja. 17 watt tadi kan kita load, tarik seret juga boleh. Kemudian letakkan dia di sini. Di sini nanti kita akan inilah posisikan dia sesuai dengan desain ini, which is dibagi kurang, maksudnya ini A, ini B, ini B, kira-kira gitulah dimensinya. Saya coba atur dulu. Ya mungkin ini 800 dari sisi inner wall. 800 dari inner wall. Nah, yap, gimana Bal? Mas, ini kan kita tuh sering banget ya Mas ya jadi kendala lah mengenai ini ya, mengenai panjang meter larinya si kabel, kebutuhan kabel lah. Nah, kalau misalnya kita buat nih rencana listrik ya, lampu atau stop kontak ini tuh, kalau di Revit bisa kita hitung juga nggak ya Mas, panjang kebutuhan kabelnya sekalian gitu? Kalau di karena itu baru notasi aja kan? Kalau itu saya belum pernah ngelakuin, tapi sebentar ya. Kok saya ngeklik sistemnya nggak bisa ya? Dia harusnya di sisi sistem sih. Untuk di tahapan gambar kita belum pernah ngeluarin panjang kabel sampai gitu sih. Ya, soalnya saya tuh kepikiran biar apple to apple gitu antara gambar kerja sama nanti BOQ-nya gitu sih, volume kabelnya tuh sesuai gitu sama gitu ini. Jadi orang di lapangan tuh makainya dia nggak akan over gitu atau nggak akan dilebih-lebihin karena udah terhitung sesuai dengan desain atau gambar kerja yang dibuat gitu. Oh oke. Tapi kalau saya sih belum pernah ngelakuin itu sih Bal. Kalau yang untuk wire itu, cuman toolsnya itu sebenarnya di sini sih, wire ini yang bisa kita atur. Terlebih dari untuk kita calculate berapa panjang segala macam, saya belum pernah kalau itu ya. Gitu. Jadi untuk kalkulasi itu saya belum pernah sama sekali ngelakuin. Kira-kira seperti itu. Dan kita ada batasan di LOD 300, objek yang di bawah 50 mili itu nggak dimodelkan, which is kita nggak bisa
karena itu tidak dimodelkan, kita nggak bisa generate kalkulasinya, Bal. Kira-kira gitu. Oh, oke. Jadi hati-hati juga ketika memang orang berpikiran bahwa rapid tuh bisa kita tarik kuantitinya. Iya betul, tapi dengan kita membatasinya di LOD 300 nih. Kalau mereka ya kita kalau misalnya melakukan itu, kita akan memotong pekerjaan orang yang ngitung RAP sama ya engineer listriknya lah ya, katakan dia ngeluarin itu juga gitu. Artinya pertama kita dibatasi di LOD 300, 50 mm kita tidak buat, di bawah 50 meter objek itu kita tidak buat. Yang kedua, beban dari perhitungan kalkulasi ini akan dibebankan sama BIM modeler jadinya, Bal, sama orang BIM ataupun operator yang membuat panjang kabelnya tadi gitu. Ketika ini salah, bumerangnya bakal datang ke kita gitu. Ya meskipun ada orang depan, orang RAP itu tetap menghitung gitu. Cuman dua alasan tadi itu kita nggak memodelkan itu. Tapi alasan yang paling kuat karena kita dibatasi LOD 300, tingkat kedetailannya itu hanya 50 mm ke atas. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau misalnya di Revit ini bisa hitung ini nggak sih Mas? Ya oke, berarti kan gitu, kalau gitu kan kita harus hitung manual kan. Betul. Nah kalau misalnya kita hitung volume secara manual gitu bisa kan? Kalau ngitung volume, volume udah langsung ada sih sebenarnya di sini gitu. Objek yang kita pilih itu kayak panjang, area, dan volume itu udah ada di sini. Dan ini kalau yang kayak gini kan udah lebih dari ketebalan 50. Ini bisa kita generate melalui quantity dari sini nanti. Itu saya sebutkan juga di kontrak sih. Di akhir sesi ketika yang modelnya udah jadi, contoh kayak gini lah, saya langsung buat ya. Kita untuk mengeluarkan dinding itu biasanya area ya, kita ngeluarin dinding itu untuk total semua dinding ini ya. Nah ini kita ngeluarkan quantity di wall ini dengan cara, coba saya collapse all dulu supaya jangan terlalu kelihatan semak gitu ya. Saya klik kanan, new schedule and quantities, pilih aja di sini wall, kemudian buat aja namanya AMD wall schedule. Nah, di sini ada areanya ya, area di sini. Kemudian family type namanya, kalau misalnya wall-nya itu berbeda-beda namanya. Ini aja ditarik sehingga recordnya udah ada di sini sih. Seperti yang saya show sebelumnya. Ya, gimana Tania? Mas jadi kepikiran, contoh misalnya kayak dinding ini deh, dinding yang pintu sliding ini sepertiganya aku mau ngecatnya warna coklat, sepertiganya aku ngecat warna hijau. Dia tuh bisa kayak kedetek juga nggak ya? Oh, yang dicat warna coklat tuh berapa meter persegi, yang hijau berapa meter persegi gitu. Bisa, tapi itu agak kerjaannya gini, karena itu beda finishing, jadi objeknya itu harus kita bedain juga, Tania, secara logika ya, karena Revit itu membaca model, bukan membaca 2D gitu. Contoh ya, ini katakan di sini yang saya select ini adalah warna putih, katakan seperti itu. Sementara di sebelahnya lagi kita buat material yang lain, ya kita harus mau nggak mau ngerjain modelnya gitu. Nah, ini saya buat di edit type, duplicate, misalnya ini warna dinding bata merah misalnya. Ini secara konsep dan secara analogi menggunakan Revit ini gitu ya. Jadi nggak serta-merta dia memang harus keluar langsung sih semuanya gitu. Meskipun sebentar, saya coba show di sini ya. Ini. Nah ini. Ya, pertanyaan kamu bisa, tapi itu juga akan nambah kerjaan kita di sini gitu. Dan posisi ini adalah katakan dinding ini dinding material yang berbeda dengan dinding ini material berbeda. Atau kita bagi 3 seperti pertanyaan kamu tadi. Bisa kita tarik, tapi kamu harus bagi modelnya supaya dia ke-record di sini.
Dan itu yang harus saya highlight ya. Bagaimana banyak orang berpikir, rap itu enak, langsung tarik-tarik aja gitu. Tapi kan kayak special case yang kamu bilang Tania, ya kita harus model gitu. Jadi kalau misalnya satu lagi kita butuh di sebelahnya gitu ya. Ini katakan ini bata merah. Di sebelahnya kita buat material yang lain gitu. Ya kita harus model satu-satu gitu. Ini saya duplicate biru misalnya. Ini contoh konsep pemikiran aja sih. Nah, ini dia keluar di sini. Nah, ini keluar, baru ini yang ini ya. Sorry. Nah, ini yang ini. Ini, dan ini gitu. Gimana Tania? Makasih Mas infonya. Nah, sekarang pertanyaannya. Ya. Kalau yang ini kan udah putih, merah, biru. Ya. Ternyata di dalam itu saya sebenarnya semua ngecat warna ngecat warna kuning gitu. Sisi dalam. Nah, sisi dalam. Oke, gitu. Pertanyaan bagus lagi. Again, kalau emang kayak gitu, kalian memaksakan dari model, nggak masalah. Tapi tetap sisi dari finishingnya ini secara type itu harus kita hilangin ya. Mana ya ini kan ada dua item nih. Kalau saya select ini kan plaster ini, katakan ini plaster dalam, plaster luar ya. Jadi satu sisi ini saya harus delete. Saya klik OK. Oke. Jadi sisi ini katakan dia warna apa tadi ya, biru ya kalau nggak salah. Nah, sisi luar biru, ternyata sisi dalam itu dia warna katakanlah material apalah HPL lah, misalnya gitu ya, finishing HPL. Ya kembali lagi, kamu harus rajin-rajin kalau memang kamu mau sedetail itu gitu loh. Duplicate dinding HPL misalnya. Baru tebalnya berapa? Kamu hitung aja sama plasternya atau sama finishing struktur finishing dalamnya, terserah. Tebalnya bisa disesuaikan, dan bricknya ini kan kita nggak pakai brick nih, delete aja. Terus plasternya ini ya katakanlah 2,5 mili lah, 25 mili gitu ya. Nah, kamu ya harus ini juga. Sebentar, ini saya ganti dulu pertama ke dinding biru. Mana tadi dinding biru? Dan satu lagi saya BX aja kemari, saya isolate. Terus saya akan saya copy aja di sini. Saya copy ke dalam. Saya akan buat ini jadi dinding HPL, dan saya akan tempel dia kemari pakai line aja. Nah, sehingga dia dinding HPL ini akan keluar gitu. Dan pertanyaan balik dari saya, apakah ini membantu kalian apakah ini membantu kalian cepat atau tidak? Itu kembali ke kalian sendiri. Tapi yang saya cek di model MRT Monas itu DPA arsitek memodelnya seperti ini. Jadi per layernya itu mereka pisah gitu. Dan ini memang kebutuhan dari kliennya sendiri, MRT yang minta gitu. Jadi kalau memang kita buat secara utuh seperti ini memang agak sulit custom segala macam ya. Dan ada juga sih di sini tuh kayak ada pengaturan macam-macam di sini sebenarnya sih. Sebentar ya. Di daerah ini nih yang di bawah ini. Saya belum pernah ngulik ini sih. Di daerah ini ada sweep, ada reveals, dan dulu saya pernah lihat tutorialnya, saya merasa agak lebih ribet daripada kita harus buat pemisahan kayak gini sih, material kayak gini. Gitu. Jadi hati-hati, takutnya ini jadi model yang akan terus dipakai selama project jalan, tapi kalian bingung dengan manajemen ini karena modelnya itu udah banyak yang kepisah gitu ya. Jadi kalian harus rapi banget lah gitu. Sama aja sih kayak SketchUp pun ya, seingat saya sih ya memang kita pakai pen lah untuk membedakan materialnya. Tapi dia kan nggak bisa kalkulasi
tebal material itu sendiri, kecuali yang kita buat tebalnya dan materialnya gitu sih menurut saya. Ada yang kurang jelas dari sini? Intinya kalau saya pribadi sih tergantung kitanya sih. Kalau memang mau buat terpisah layer kayak gini, ya oke juga sih. Saya lebih sering pakai yang terpisah kayak gini daripada satu lagi yang harus kita kita custom di sini sih gitu. Terus ada juga sebentar ya. Oke, sebentar ya, Bal. Ada juga di sini kayak pemisah. Nah, ini pemisah dinding itu sih, tapi saya nggak terlalu efektif menggunakan itu. Gitu. Gimana, Bal? Mas, jadi ini kan ini nggak apa-apa ya Mas ya, kita keluar dari jalur sebentar ya Mas ya. Karena main nggak tahu juga sih, pin banyak tahu ya. Iya, Karena kan selagi saya tahu nggak apa-apa. Nah, saya sempat coba-coba ya Mas ya, saya import IFC dari SketchUp lah sebenarnya kan. Iya. Nah, kayaknya yang tadi Mas Faisal bilang tuh itu bisa kita provide dari SketchUp langsung kita pindahin ke Revit sebenarnya nantinya. Cuman ya nanti mungkin cara permodelannya tuh berubah aja gitu nantinya kan, cara permodelan kita di SketchUp. Cuman yang mungkin saya perlu tahu tuh gini aja sih Mas, kan kalau dari SketchUp tuh masih pemodel lah. Saya buat di dinding itu tuh kayak belum bisa gitu Mas. Nah saya tuh pengen tahu nih gimana caranya dari model SketchUp kita bisa rubah jadi dinding. Kan kalau yang di sebelah kiri itu kiri samping itu ada 3D view kan. Ya. Nah itu merubahin ke modelnya aja sih sebenarnya. Oke. Karena sangat bisa banget sih menurut saya kita bikin kayak gini langsung dirubah ke Revit gitu. Saya lihat gitu ya. Ya. Possible kan, kansnya itu gede kan untuk kita tukar model lah, kira-kira gitu kan Iqbal. Tapi kalau yang saya alamin waktu itu di project tender MRT head office, mereka tuh ngasih file IFC ke kita nih, IFC kan, terus saya load ke Revit file. Cuman dia akan membawa parameter di sebelah propertiesnya nih. Nah, modelnya itu saya trace ulang pakai family yang ada di Revit saya gitu. Itu agak kekurangan sih di situ sih. Cuman kan kita udah punya base konsep ataupun dari klien mana-mana gitu. Maksudnya klien ngasih file SketchUp terus kita ekspor ke IFC. Kita kan udah bisa langsung trace ulang gitu, langsung ikutin aja modelnya untuk pakai model dari Revit. Makanya saya memang komputer saya memang belum beres nih sampai saat ini. Cuman terakhir yang 2020 saya ulik IFC kita link ke Revit itu dia nggak bisa kita pakai untuk parameter model utuh atau model original di Revit gitu. Jadi pada saat itu kita buat modelnya ulang, tapi karena udah ada referensinya dari IFC file itu kita langsung cepet. Paling ya kalau yang kayak gini doang mah paling 2 jam 3 jam udah beres gitu kan. Kira-kira gitu Bal. Kamu udah pernah nyoba nggak Bal? Kalau misalnya kamu masukin dia ke sheet gitu, dia kebaca nggak gitu? Ya gimana Tania? Jatuhnya kayak kerja 2 kali ya Mas. Maksudnya kayak kita kerjain di SketchUp, terus convert ke IFC, terus habis itu kita trace bikin 3D lagi di Revit gitu ya? Enggak, makanya saya dari sebelum-sebelumnya sudah saya sebutkan, kita memulai model itu dari Revit ya, bukan dari SketchUp ke Revit. Iya, kalau kita ngerjainnya dari SketchUp, kita jadi kerja 2 kali gitu kan ya? Iya. Apa bedanya kita dari SketchUp ke CAD juga? Jatuhnya kayak gitu juga sih Tania. Cuman kalau di Revit kan kita udah pakai 3D gitu. Makanya sebelum-sebelumnya juga saya ngerjain model itu ya dari mentah dan awalnya itu ya dari Revit. Baru diekspor pakai saya bukan pakai IFC ya kalau di ini ke SketchUp ya. Saya pakai dari sini ekspor pakai DWG sih jatuhnya. DWG sebentar, saya coba cari ya. CAD format dan DWG ini. Ini saya ekspor ke SketchUp. SketchUp itu yang saya ingat terakhir kali itu, soalnya udah lama banget 2019. Dia akan ngebaca model ini
Dan ini juga kayak ke grup sendiri sih. Ke grup apa komponen sesuai dengan model yang sama sih. Tapi seingat saya itu ke grup masing-masing dan agak cukup rapi sih menurut saya. Tapi nggak saya jamin 100% pada saat itu. Yang saya temui kendala adalah pintu dan jendela itu kayak modelnya itu nggak terpisah. Maka saya bagi treat exportnya itu by element kayak gini. Misalnya ini nih saya ekspor sendiri, dinding, pintu dan jendela saya ekspor, dan masing-masing saya bagilah ekspornya. Nanti di SketchUp itu baru saya load satu-satu, jadi sehingga dia duduk di posisinya gitu. Gimana, Bal? Mas, saya boleh share screen bentar nggak, Mas? Boleh, silakan. Saya butuh pandangan kalian juga, input kalian juga kalau misalnya kalian udah ngulik. Nah, ini kan saya coba ya, Mas ya, import si EFG-nya ke SketchUp ya. Karena kalau misalnya pakai sama tadi itu referensi saya itu. Nah, dia bisa gini, Mas, kan kita biasa model bisa gini kan. Nah, antara di dalam langsung skin luar, gitu-gitulah. Iya. Itu kan mungkin dari cara permodelannya yang tadi saya maksud ya, dari cara permodelan di SketchUp. Betul. Kita mungkin sesuaikan dengan permodelan di Revit. Itu menurut saya sangat bisa buat dipindahin Revit gitu kan. Betul. Karena buat kita bisa merubah, saya nggak tahu deh, soalnya saya belum tahu dari model yang SketchUp ini kita rubah ke model Revit itu saya belum tahu nih caranya gimana, karena kalau misalnya dipilih sini kan nggak bisa nih. Iya, betul. Beda halnya kalau misalnya kita pilih dinding nih, dinding kita bikin misalnya kayak gini ya, kan kita bisa rubah-rubah ya di sini tuh banyak nih kan. Betul. Nah, cara model ini berubah jadi dinding itu gimana, Mas? Bisa atau enggak ya? Kalau yang saya alamin, Bal, itu nggak bakal bisa. Kalau yang saya alamin sebelumnya, coba kamu select aja deh. Itu jatuhnya ke generic model. Dan itulah kenapa karena dari SketchUp sendiri juga kita nggak bisa membuat ini ke dalam layer ini ya, layer dinding gitu, ataupun statusnya di situ generic model itu di atas tulisan struktural itu, Bal. Iya. Jadi itu yang saya bilang tadi, nggak bisa diapa-apain sih sebenarnya gitu. Cuman ya, kalau memang seperti ini, bisa nggak kamu section secara plan, dia muncul nggak secara gambar sectionnya, Bal? Paling itu saya penasaran. Dulu saya waktu dari SketchUp ke Revit dia nggak muncul gitu. Kalau itu muncul, harusnya bisa membantu lah untuk detailing. Tapi tetap potensi untuk kita buat modelnya itu lagi besar. Sama saya cari sectionnya dulu, saya lupa dari mana ya. Section. IFC file sharing ini hanya bertujuan untuk model sharing untuk submission sih sebenarnya. Jadi untuk kita kasih model itu ke third party yang nggak serta-merta secara utuh kita kirim original file gitu, enggak sih. Jadi IFC itu secara BIM pertukaran data model doang, bukan untuk modeling gitu. Makanya kalau kita di Changi Airport, kamu kalau misalnya mau share screen nggak apa-apa, boleh. Ini belum kelihatan share screen kamu. Di Changi Airport itu kita sama klien itu diminta kalian tuh submission PDF drawing, AutoCAD file, Revit file, sama IFC. Nah, ini plan ya. Kalau plan oke lah. Kalau memang kalian ini coba section, Bal. Saya rasa sih harusnya muncul juga ya. Dari view bisa. Oh, ini. Iya. Nah, gini, Mas ya. Iya, coba go to view aja. Section itu gini tadi. Share-nya keputus lagi, sorry, Bal. Oh, sorry. Iya. Ini muncul juga, berarti ya menurut saya aman. Tapi ketika kalian ingin memodify, paling di-combine aja. Ada yang memang generic model yang dari SketchUp yang nggak bisa kita atur, ada memang yang harus kita combine dengan model Revit yang saat ini gitu loh. Kalau kayak gini jatuhnya sih udah sangat membantu ya. Dulu saya nggak muncul malah. Gitu. Oke. Soalnya tadi kan kalau yang tadi mengenai ini, Mas ya, tadi jadi kepikiran juga yang mengenai perbedaan model ya, perbedaan material ya, tadi antara luar sama dalam. Betul. Atau misalnya atas sama bawah beda material gitu kan. Betul. Kan akan sangat mudah kita buatnya di SketchUp dulu, nanti mungkin kita atur
untuk materialnya nanti mungkin di Revit gitu nantinya. Oh, Saya tadi sempat kayak gitu. sebenarnya sih itu masalah kelancaran aja sih sebenarnya, Bal. Kalau masalah mudah nggak mudahnya, saya backgroundnya kan SketchUp dan Revit juga ya. Saya lebih cepat di Revit jatuhnya gitu. Oh, oke. Gitu ya. Tergantung ini aja sih, maksudnya tergantung jam terbangnya aja. Karena kita edit sketch model Revit itu kan dia munculnya berupa garis one line warna pink itu ya biasanya. Terus itu juga udah langsung terpisah by kategorinya tadi kan, by family-nya. Misalnya wall, furniture gitu. Kalau di SketchUp kan kita masih preform dia, maksudnya gubahan-gubahan yang tidak ada indikasinya. Makanya jatuhnya di sini itu tuh generic model gitu. Tapi kalau memang kamu tetap seperti itu, coba aja ulik, Bal, nggak apa-apa. Tapi dari gimana, Bal? Lanjut dulu Mas, lanjut dulu. Ya, Sorry. tapi dari perspektif saya itu, saya nggak nyaranin seperti itu. Karena nanti namanya BIM ya, banyak informasi yang akan kamu tarik dari sini gitu. Dan satu lagi, saya mau nanya, kamu kalau kamu select ini, dia keluar nggak length, area, volume ini, Bal? Yang tadi yang dari SketchUp itu? Betul, yang IFC file. Bentar, coba saya cek dulu. Iya. Nggak keluar Mas kalau misalnya di-select. Nah, itu yang saya khawatirkan sih. Banyak beberapa data yang nggak bisa kita generate. Gitu. Itu apa sih namanya tadi Mas? Oh, dimension ya? Iya, dimension dia di properties ya kalau kita select. Karena memang dia dari SketchUp itu dia nggak kita kategorikan dulu, dia jatuhnya family apa kan, ataupun dia kategori dinding, furniture, atau lantai atau atap gitu. Makanya kebalik kalau menurut saya, kalau di Revit itu dia udah memprovide kita rapi dari awal. Mau buat sesuatu nih, kita harus membuatnya ini apa gitu. Apakah struktural, apakah dinding, ataukah apakah jendela, dia udah ini gitu. Gimana Tania? Aku jadi kepikiran, kan kita select itu kan keluar area ya? Iya. Nah itu area itu seluruh sisinya, jumlah areanya? Ya. Satu sisinya? Ya. Atau gimana? Oke, saya kasih ininya ya, arahan dari sini aja langsung. Ini saya highlight ini doang beserta pintu ya, Tania ya. Iya. Nah, ini kita coba tahan di sini, volumenya itu 1119. Areanya itu ya 10 something lah gitu ya. Terus kita delete nih dindingnya. Pintunya. Dia akan update sendiri sih langsung. Kalau masalah satu atau gimana itu ya posisi inilah gitu. Yang kepotong-kepotong sama model lain, inilah semuanya. Gitu. Sisi dalamnya juga kehitung? Kalau sebentar, itu pertanyaan bagus. Kita buat simulasinya seperti ini. Setahu saya dia area hanya satu bidang aja, bukan sisi luar dalam ya. Kita cara analisanya seperti ini. Saya coba satu aja, jendela itu 1x2. Jendela lagi. Dinding 1x2, artinya kan 2x2 aja deh apanya. Lebarnya. Jadi total area itu kan 4 tuh, satu sisi ya. 4.000. Oh bukan, 2 meter kali 2 meter, sorry. Remove constraint, ini juga 2 meter kali 2 meter. Kalau hasilnya dia 4.000, berarti dia satu sisi doang. Nah ini, berarti dia hitungnya itu, pertanyaan kamu Tania, dia ngitung satu sisi doang. Kalau mau kita hitung dia luar dalam, dari quantity ini bisa kita atur formulanya. Misalnya dinding, saya nggak terlalu expert sekali lagi di daerah kalkulasi gini ya, karena memang ada orang rap yang ngitung gitu. Dari sini ada formula di sini. Mana formula? Ini dia, fx. Namanya mungkin 2 kali wall, kira-kira gitu ya. Ini agak out of context sedikit ya, nggak apa-apa ya. Kemudian formulanya itu saya tarik area dikali 2 kali.
Nah yang kayak gini kadang belum tentu langsung berhasil sih. Cuman kalau diulik sih harusnya ini sih. Nah, sebentar. Kalau gini, nah ya. Nah ini dia kalkulasinya di seperti ini. Tapi kalau kami sendiri Tania, kami nggak bakal mau kayak gini. Kami kasih aja areanya ini dengan catatan satu sisi ke orang rap supaya dia langsung analisa. Makanya kalau orang rap di tempat kita itu yang sebelum perusahaan ini, kita itu ngajarin mereka untuk ini nih tabel rekapitulasi areanya. Kamu cek aja dan review modelnya. Kalau misalnya model kami itu salah joinnya itu mana yang menang dan mana yang ngalah, kamu info aja nanti kami akan atur gitu. Nah dari sini kan dia bisa kontrol nih satu-satu nih mana-mana aja gitu. Setidaknya dia bisa mengamati lah gitu. Gitu. Oke. Rasa menarik Mas di. Kenapa? Ya saya ngerasa makin menarik aja pakai Revit. Iya. Nah itu saya mau nanya apa ya Mas, saya lupa. Gak apa-apa sih, nanti kalau ingat ditanya lagi. Gimana? Oh iya. Ya jadi sebenarnya kenapa konsepnya tadi saya coba-coba pakai SketchUp langsung ke Revit gitu ya Mas ya. Ya. Karena kan mungkin kita transisi ya dari SketchUp kita mau move ke Revit gitu kan. Iya. Takutnya sebenarnya ya mungkin pemahaman teman-teman yang di kantor gitu mungkin belum bisa menerima semuanya langsung Revit gitu kan. Makanya di-combine dulu. Saya tuh tadi pikirnya ke situ. Makanya kenapa saya mau coba gitu Mas. Tapi nanti kalau misalnya ada satu sesi atau beberapa sesi gitu Mas, buat pemahaman antara perpindahan dari SketchUp ke Revit boleh juga Mas ya? Satu sesi perpindahan dari maksudnya ini lebih kepada pembahasan ya sebenarnya kalau di kantor saya dulu itu lebih agak ketat sih Bal di Simondoni Studio di Medan dulu. Saya fasilitasi kamu Sal dan kamu yang paling muda, saya nggak peduli, pokoknya kamu ngerjain project ini dari Revit, katanya gitu sih Bal ke saya gitu. Tapi tetap di tengah jalan itu saya harus ada combine ke SketchUp juga untuk preview. Cuman base-nya itu saya paling sarankan lah kita mulai aja dari Revit dulu. Nanti baru ekspor ke 3D AutoCAD, baru load ke SketchUp. Itu saran saya sih. Tapi kalau dibalik, again, saya nggak punya pengalaman. Saya buat modelnya di SketchUp, terus saya masukkan ke Revit by IFC tadi. Itu akan beresiko besar. Bisa-bisa seperti yang kamu tunjukkan tadi, Bal. Tapi itu akan beresiko besar ketika orang Revit BIM modelernya ini membuat itu lagi gitu. Oke. Atau gini bisa nggak Mas ya kasih tahu kita batasan-batasan apa aja yang mungkin tidak bisa dilakukan tadi batasan antara Revit sama SketchUp apa aja gitu Mas. Biar kita pun aware mengenai batasannya gitu Mas. Kalau batasannya apa? Bisa nggak ya Mas kira-kira Mas? Nanti gimana ya? Masalah bisa apa enggaknya itu sih selama kita jalan jalan diskusi kayak gini, beberapa item sih saya udah sebutin. Saya lebih enak di SketchUp kayak gini, saya lebih enak di Revit kayak gini nih gitu. Tapi untuk membahas satu sesi video, saya coba deh. Tapi saya masih ada hutang juga sih ekspor dan lain sebagainya. Ekspor import dari SketchUp ke AutoCAD tadi, ke Revit tadi gitu ya. Nanti saya coba deh. Saya beresin ini dulu komputer saya. Kemungkinan besok saya ke Mangga 2 sih. Iya, aman Mas. Paling itu sih Mas. Soalnya kayak kita tuh butuh tahu karena kan kita transisi ya Mas ya. Betul. Antara SketchUp ke Revit gitu ya, dan ya mungkin saya pun harus kasih pemahaman ke teman-teman yang lain di kantor gitu kan. Apa batasannya gitu-gitulah sebenarnya. Jadi biar at least ngasih tahu pun enak nantinya gitu. Iya. Ya betul sih. Sebenarnya itu setuju juga sih sebenarnya kalau di situ sih. Karena tambahan saya satu lagi gini Bal sebenarnya. Kalau memang kita keep dan kita kekeh di proses SketchUp ke Revit, di luar dari kata transisi ya. Saya transisi oke ya. Tapi kalau memang tetap kekeh kita ngerjain SketchUp ke Revit, jatuh-jatuhnya nanti Revit ini sebagai pengganti AutoCAD doang Bal. Bukan sumber dasar kita membuat modeling atau conceptual design, tapi
hanya kayak ya udah Rapid gantiin AutoCAD, that's it gitu ya. Itu yang saya takutin Iya. gitu kan. Saya juga kebayangnya gitu Mas nanti Mas. Dan jatuhnya ujung-ujungnya 2 kali kerja juga, bakal beresiko di BIM modeler ataupun drafter kalian juga gitu kan. Iya. Nah, Soalnya yang paling butuh tuh Mas bisa ya ini yang schedule ini Mas. ya Bisa keluar schedule ini. betul. At least dari gambar dan apa yang dihitung sama estimator di tim kami itu sesuai gitu volumenya gitu sama apa yang didesain gitu kan. Iya. Jadi itu berdasar aja sebenarnya. Jadi makanya tadi balik lagi ke IFC file yang tadi, makanya saya perlu uji tadi kan, ada nggak ini dia length, area atau volume yang kamu select. Ternyata nggak ada. Sebenarnya kalaupun ada pertanyaan baru lagi Bal, apakah dia bisa ditarik ke schedule Rapid ini sendiri gitu. Itu sih sebenarnya, karena tadi di awal kita select aja dia jatuhnya generic model gitu ya, gitu. Betul. Hati-hati di sini sih sebenarnya, jatuhnya nanti ya kayak ada orang tim 3D model, ada orang tim SketchUp Revit, dan ini tektokan lagi bolak-balik, jatuhnya ya Revit itu hanya gantiin AutoCAD doang gitu sih kalau menurut saya. Iya. Oke, Mas. Satu lagi, saya kemarin seminar di BSI, British Standard Institution, ketemu sama teman-teman yang di plat merah. Mereka juga cerita hal yang sama. Jadi tetap workflow yang lama, tapi modelnya itu direpitkan gitu loh. Ya tetap 2 kali kerja. SketchUp dari konsultan, mereka buat detail dan gambar itu segala macam di AutoCAD. Kemudian dari sisi klien, mereka butuh 3D model secara Revit yang berisikan informasi. Sebelumnya kalau nggak ada BIM, kita nggak perlu submit model yang berisikan informasi ini. Cukup dari model 3D dan rendering dan gambar kerja tadi dari AutoCAD. Kalau misalnya metodenya salah, kerjaan kita nambah lagi satu lagi Bal. Kita buat model di Revit. Artinya teman-teman saya itu kemarin tuh banyak menjerit ketika manajemen itu nggak tahu flow dari BIM ini sendiri gitu ya. Kita asumsinya efisiensi dengan teknologi ini, dengan BIM menggunakan Revit, tapi karena memang flow-nya ini kita nggak berani berubah, jatuhnya kita nambah kerjaan kita sih sebenarnya gitu. Nah Mas, boleh nih Mas, itu satu lagi Mas, tambah satu sesi Mas buat ngomongin flow Mas. Oke, sebentar ya. Biar saya bisa, at least nanti saya bisa menyesuaikan gitu Mas cara flow-nya. Iya. Kan kalau sekarang kan kita flow-nya very manual ya menurut saya ya. Jadi kita bikin desain SketchUp-nya, langsung kita hitung volume sendiri satu-satu gitu kan. Iya. Terus ya nggak tahu nih apakah yang di luar divisi kita itu aware gitu mengenai perubahan ini, kan itu nggak tahu ya, makanya saya butuh masukan juga nih mengenai flow ini. Iya, itu sih. Ya, nanti saya coba paparkan lah ya beberapa items yang perlu saya sesi flow Rapid ke SketchUp, terus ke ya volume macam-macam dan produksi gambar kan gitu. Yang khawatirnya saya gitu sih, harus hati-hati di sini ya Bal, soalnya saya tuh keluar masuk perusahaan tuh ya gara-gara ini ribut sama manajemen yang beberapa project manager itu nggak ngerti harusnya itu gimana. Dan ada satu lagi yang ngomong sama saya, udahlah Rapid itu cuman visualisasi dan 3D doang gitu loh, that's it gitu. Gitu pada 2020 kemarin sih saya ribut sama manajemen, dan nggak lama saya keluar karena yang saya pahami itu BIM itu bukan kayak gitu ya. Iya. Oke. Lain itu sangat butuh saya buat inputnya Mas. Dan satu lagi perlu saya sampaikan, ketika memang kalian nih udah agak menarik juga nih pakai Rapid nih, ada yang banyak bisa dipakai gitu ya. Warning saya itu hati-hati, kalian double work atau banyak kerjaan yang bisa dimanfaatkan manajemen juga gitu kan, salah satunya. Dan satu lagi, karena saya asik dulu nge-Revit ini, ya ujung-ujungnya
saya lebih ke spesialisnya BIM lagi gitu. Jadi nanti juga ada perusahaan arsitek yang butuh BIM koordinator arsitek. Nah, kalian juga bisa ngarah ke situ job desk-nya gitu. Kalau memang kalian udah beres di sini gitu. Contohnya kayak di PIR arsitek itu mereka udah sering hire BIM koordinator arsitek. Ong itu juga mereka sering hire orang-orang yang bisa ya BIM arsitek lah jatuhnya gitu loh. Ada profesi baru gitu jatuhnya gitu. Ada profesi baru. Dan saya juga kalau ditanya orang, kok bisa Mas lari kemari? Ya ngalir aja gitu sesuai dengan kebutuhan kantor gitu. Tapi saya yang paling saya jaga jangan sampai dikerjain lah. Dan jatuhnya yang paling fatal adalah ketika nanti model kita nggak rapi nih Bal. Dan kita ini udah digadang-gadang nih. Oh keren nih pakai Revit, Iqbal bisa mengeluarkan volume. Iya, tapi apakah modelmu ini rapi secara joinnya gitu, secara teknik konstruksinya, padahal kamu tadi malam itu lagi ngejar desain nih, pokoknya aku buat aja modelnya dulu, nanti aku render selesai presentasi gitu. Tiba-tibanya dalam waktu dekat kamu belum beresin model, orang manajemen atau apa mau tunjukin sesuatu gitu, kamu diminta tarik volumenya dan di total ternyata jauh dari perhitungan karena model kamu belum rapi. Ini bumerangnya ke kamu. Gimana Bal? Harusnya volume itu taksiran kita itu sekitar 40 meter kubik misalnya. Kok kamu cuma 27 meter kubik? Ini jauh loh rasionya gitu. Kamu kan nggak bisa juga kan bilang, oh model saya belum rapi Pak. Dan itu kayak menjatuhkan kamu juga jadinya Bal gitu sebagai BIM modeler. Jadi harus apa ya, hati-hati juga gitu. Pernah satu lagi waktu saya di lantai 5 proyek apartemen di Kebun Sirih. Orang yang ngitung volume gini lah, kuantiti kayak gini lah di proyek. Datang ke saya, Pak Faisal kan saya lihat di YouTube itu orang kita pakai BIM itu dia bisa langsung ngeluarin kuantiti take off ya dari wall yang di lantai 5 itu. Saya bisa nggak Pak ngambil data itu terus saya buat kalkulasinya. Terus saya bilang, Mbak, model kita itu bukan full beam, jadi banyak sambungan-sambungan atau koneksi-koneksi wall itu yang nggak beres dan nggak bener, karena memang kebutuhan untuk presentasi doang atau visualisasi doang. Kalau saya tarik itu saya nggak bisa mempertanggungjawabkannya itu, saya bilang aja langsung kayak gitu. Kalau PM nunjuk saya untuk ngerjain itu, kasih saya waktu 2-3 hari, saya beresin. Tapi kalau Mbak butuhnya hari ini, saya nggak bisa. Saya bilang gitu, Bal. Itu pengalaman langsung sih. Oke. Orang BIM itu selalu dikambing hitamkan di project soalnya, Bal. Untuk saat ini ya. Gitu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Udah cukup Mas. Yang penting semakin inilah apa motivasi ini menarik nih, itu aja udah muncul saya udah agak senang juga sih gitu. Iya, soalnya kan banyak input atau misalnya banyak masukan ke saya juga ya dari orang-orang luar gitu ya. Udah Betul. Kenapa kita nggak pakai Revit? Karena mungkin Revit bisa generate langsung semuanya, gambar kerja, 3D, BOQ kan, schedule ini keluar gitu kan. Betul. Tapi saya tuh baru dapat input itu secara kasaran aja nih Mas. Iya. Saya belum tahu nih dalam-dalam itu kayak gimana kan. Pasti kan di setiap pekerjaan pasti yang jelek-jeleknya belum kelihatan lah ya. Nah, saya tuh ingin tahu Mas, itu tuh apa aja sebenarnya. Ada hal custom yang orang luar itu nggak tahu. Contohnya tadi yang simpelnya tadi, Bal. Desain kita itu kadang model kita kan belum terlalu 100% rapi gitu ya. Dan kita ngolah secara misalnya bangunan masa banyak misalnya. Itu kan kalau dikali kuantitinya itu kan jauh itu rasionya gitu kan. Nah itu tadi yang saya bilang, hal-hal kayak gini tuh orang manajemen tuh nggak tahu. Ya cuman yang tahu itu cuman kita sebagai BIM koordinator, BIM manager, dan BIM modeler sih sebenarnya gitu. Kalau yang kamu bilang itu kita generate gambar dari satu Revit file, iya. Saya pernah ngerjakan gambar itu lebih dari 800 lembar di satu Revit file. Yang kita itu nggak perlu carinya itu nyebar-nyebar, linknya ini kemana, ini excerpt-nya kemana. Ya meskipun ada file path-nya juga ya. Tapi kalau di Revit itu membantu kita sih. Gitu, controlling gambarnya, submission-nya itu udah ada semua di sini gitu. Yang paling inti sih saya rasa itu untuk konsultan menengah ataupun konsultan besar, manajemen gambarnya ini itu nomor 1, udah terpusat dalam satu Revit,
gitu ya. Kalau arsitek ya arsitek dalam satu Revit file arsitek, kalau struktur ya dalam satu Revit file struktur gitu. Dan apa ya, satu lagi tadi itu ya itu tadi bisa kita generate seperti ini gitu. Volume tadi, cuman ya harus dicek juga sama orang rapnya juga gitu, kira-kira gitu. Ya, paling gitu sih Mas. Saya butuh nanti aja Mas kalau misalnya ada ini satu sesi buat flow-nya gitu Mas. Oke. Biar nanti kan saya bisa nyesuaiin dan saya bisa approval dulu nih ke manajemen nih mengenai perubahan software ini nantinya dan apa aja impact-nya gitu. Saya butuh tahu itu sebenarnya Mas. Pasti. Kalau itu mah harus kamu jelaskan supaya jangan kamu itu jadi orang yang dibebankan nantinya. Iya. Oke. Nah, Oke, lanjut Mas. ya, Mas. mudah-mudahan ya saya segera bisa beresin komputer saya dan saya akan coba pasang atau install SketchUp dan Revit. Setelah itu saya coba pelan-pelan apa aja yang perlu saya sampaikan di sesi video itu terkait dengan workflow di SketchUp dan Revit ya. Kita saat ini buang aja dulu AutoCAD-nya. Kira-kira gitu sih kalau menurut saya. Oke, ada pertanyaan lain? Tania, aman? Oke, model Tania udah aman. Iqbal, saya yakin kamu ngulik, makanya model kamu agak mungkin belum selengkap Tania, tapi kamu udah ngulik-ngulik yang lain, which is itu bagus menurut saya. Saya apresiasi Iqbal maupun Tania ya. Oke. Dan saya rasa cukup di sesi ini, di hari Sabtu ini. Mohon maaf atas kekurangan dan ya kehilafan lah ya, ataupun materi yang mungkin saya nggak bisa clear jelasin juga. Dan di sesi berikutnya saya akan coba ini lagi lah, ulik lagi video-videonya berdasarkan workflow kalian ini, kalau transisinya itu base-nya itu gimana. Kira-kira seperti itu. Kalau memang tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.